Pasca didemo mahasiswanya lantaran diduga terlibat kasus pelecehan seksual, ETH, Rektor Universitas Pancasila, akhirnya diberhentikan sementara. Sementara 2 karyawan korban dugaan pelecehan seksual jalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung, menahan kendaraan melintas sebagai simbol kekecewaan rektor yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa memanas setelah sebelumnya sempat terlibat ricuh dengan petugas keamanan kampus. Blokade jalan disertai aksi bakar ban mengakibatkan kemacetan panjang. Didampingi kuasa hukumnya, 2 korban dugaan pelecehan seksual menjalani pemeriksaan psikologi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ETH, Rektor Universitas Pancasila. Pasca pelaporan, korban mengaku mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan korban mendapat surat peringatan. Ya. Tapi pihak kampus belum pernah manggil Mbak ya, untuk dimintakan itu belum. Mbak, sejauh ini ada intimidasi nggak sih atau ancaman? Ada. Kalau ancaman tidak, tapi intimidasi itu lebih ke peraturan yang memang tidak membuat saya nyaman. Pasca kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 2 pegawainya, pihak kampus dan Yayasan Universitas Pancasila akhirnya memberhentikan sementara Rektor ETH. Yayasan mengaku akan memberikan perlindungan terhadap korban. Korban nanti kita pulihkan hak-haknya. Jadi dalam proses penyelidikan itu kan, nanti ada pemeriksaan 8 saksi, kemudian ada pemeriksaan terlapor, kemudian ada gelar perkara. Setelah itu baru kalau ada bukti ke penyidikan, kalau nggak ada bukti SP3. Kita tunggu proses kepolisian. Bagaimana respon dari LPSK? Dia prinsipnya selama ini dia itu masih tetap pegawai tetap Universitas Pancasila yang ditempatkan di sekolah pasca, tidak diberhentikan atau diskorsi. Setelah mangkir dari panggilan, terlapor Profesor ETH kembali dipanggil Kamis 29 Februari untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Tim kontributor iNews melaporkan. Seorang wanita terseret sepeda motor penjamret di Jalan Raya Underpass Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Demi mempertahankan hartanya, korban berpegangan pada behel belakang motor pelaku. Seorang wanita diduga korban penjamretan terseret sepeda motor pelaku sejauh 100 meter di Jalan Raya Underpass Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diduga berusaha mempertahankan harta bendanya hingga terus berpegangan pada behel belakang sepeda motor pelaku. Akibatnya korban luka-luka dibawa ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ya, pas saya ngejar, posisi ibu korban udah terlepas dari pegangan motornya itu. Nah, dia ada di kolong underpass pas mau arah tanjakan. Itu korban penjambretan atau maling motor, Bang, yang biar ini? Kalau saya sih tadi dengarnya sih ibu itu cuma minta tolong sama teriak jambret. Pelaku diduga berjumlah 2 orang, 1 pelaku lain mengendarai sepeda motor di depannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga terpukul mengetahui 1 pelaku penganiaya yang menewaskan santri di Kediri, Jawa Timur ternyata masih kerabat. Dan hasil pemeriksaan Pondok Pesantren Al-Hanifiyah ternyata tidak memiliki izin. Itu lebam. Rumah duka almarhum Bintang Bilkis Maulana, santri yang tewas di Dusun Kendeng Lembu, Kampung Ayar, Glenmore, Banyuwangi, masih terus didatangi pelayat. Raut kesedihan masih terlihat di wajah ibu dan kakak korban. Bintang Bilkis Maulana 14 tahun meninggal akibat dianiaya 4 santri seniornya di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Islahiyah, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Yang lebih membuat keluarga terpukul salah satu pelaku sepupu korban. Sebelum korban tewas, sang ibu sempat menerima pesan dari korban yang mengaku ketakutan, minta segera dijemput dan menolak meneruskan belajar di pondok pesantren.
Kalau memang benar anak saya itu hanya sekedar jatuh dari kamar mandi ataupun sakit lambung, itu mukanya tidak sehancur itu, tidak selebam. Hasil investigasi Kanwil Kemenak Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Hanifiyah Kabupaten Kediri ternyata tidak memiliki izin operasional. Ironisnya, Pondok Pesantren Al-Hanifiyah sudah berdiri sejak 2014 dan saat ini memiliki 93 santri. Lantaran tak berizin, Kanwil Kemenak Jawa Timur tidak bisa menjatuhkan sanksi administrasi. Nanti proses hukum, artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Kanwil Kemenak Jawa Timur akan melakukan pengawasan di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah mencegah terjadinya kasus serupa. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang bocah laki-laki di Cimahi, Jawa Barat nyaris jadi korban penculikan. Terduga pelaku pun dihakimi massa karena tiba-tiba menggendong korban hingga menangis. Dalam rekaman video amatir warga, seorang pria diamuk massa di Jalan Raya Melong, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang dituduh melakukan penculikan seorang bocah 7 tahun. Terduga pelaku tiba-tiba menggendong korban saat tengah bermain hingga menangis ketakutan dan membuat warga curiga menghampiri pelaku. Namun pelaku justru menyebut korban sebagai anaknya. Yang membuat warga geram karena korban juga tinggal tak jauh dari lokasi dan dikenal warga. Terduga pelaku AM bukan warga sekitar, melainkan warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat, hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini melakukan reka ulang pembunuhan terhadap Dante, anak Tamara Tiasmara yang tewas ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi, kekasih Tamara. Setelah penetapan tersangka Yuda, polisi terus menelusuri fakta lain, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Raden Adante Khalif, anak sematawayang artis Tamara Samara, tewas di kolam renang di Duren Sawit akhir Januari lalu. Kematian Dante menyisakan duka mendalam bagi Tamara. Terlebih, terungkap fakta, Dante sengaja ditenggelamkan sebanyak 12 kali oleh Yuda Arfandi, kekasih Tamara. Pasca Yuda ditetapkan sebagai tersangka, beberapa kali Polda Metro Jaya memanggil Tamara dan ibunya untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Mantan suami Tamara, Angger Dimas, tersulut emosinya mengetahui pelaku pembunuhan ternyata kekasih mantan istrinya. Tersangka Yuda yang ditahan di Polda Metro Jaya terancam hukuman mati. Hari ini polisi menggelar reka ulang adegan pembunuhan di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur untuk menguap motif pembunuhan korban. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah digelar di Polda Metro Jaya, rekonstruksi pembunuhan Dante dilanjutkan di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tempat korban Dante ditenggelamkan tersangka Yuda. Dan untuk mengetahui jalannya rekonstruksi, kita bergabung dengan Elsye Casey yang berada di lokasi kolam renang di Pondok Kelapa. Elsye, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zila dan juga pemirsa, setelah sebelumnya pemeriksaan dan penetapan tersangka telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, hari ini Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif atau yang akrab disapa juga Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara yang meninggal ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Dan pada saat ini kami sedang berada di kolam renang tempat kejadian peristiwa penenggelaman Dante, di mana Dante sempat ditenggelamkan oleh kekasih ibunya sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Rekonstruksi ini digelar di dua lokasi. Sebelumnya pada pukul 10.30 pagi hari ini, kepolisian sudah melakukan 12 adegan yang merupakan reka ulang rekonstruksi dari seperti apa kejadian pembunuhan dari Dante ini. Dan saat ini polisi sedang melakukan rekonstruksi adegan ke-13 di mana
Dante dan juga tersangka yang melakukan pelaku yaitu Yuda Arfandi yang telah ditetapkan sebagai tersangka melakukan aksinya untuk menenggelamkan Dante. Info yang kami dapatkan, ibunda dari Dante yaitu Tamara Tiasmara juga berada di lokasi saat ini. Dan berikut pemirsa juga dapat saksikan, inilah kolam renang tempat kejadian peristiwa. Sebelumnya pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan saksi dan juga ahli, di mana beberapa di antaranya kepolisian melakukan pemeriksaan ahli bahasa tubuh dan juga kriminolog untuk menetapkan tersangka. Iya, kita masih saksikan bersama-sama pemirsa seperti apa kelanjutan dari rekonstruksi, tapi untuk saat ini kembali kepada Anda di Studio Zila. Baik, terima kasih rekan Elsya atas laporan Anda di kawasan Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, ratusan mama di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rela antri berdesakan demi mendapat beras gratis. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, ratusan emak-emak termasuk lansia berebut untuk bisa membeli beras murah. Ratusan emak-emak di Bojonegoro, Jawa Timur ini rela antri berdesakan demi mendapat beras murah. Sejumlah lansia bahkan sampai terjepit di tengah kerumunan antrian dan beberapa di antaranya ada yang pingsan dan terjatuh. Sebanyak 4,5 ton beras kemasan 5 kg ludes dalam hitungan kurang dari 2 jam. Bahkan sejumlah warga yang ikut antri ada yang tidak kebagian beras murah akibat tidak adanya pengaturan antrian. Ini nggak ada aturan ya? Ya, ada salah dari awal ini. Nggak dapat Bu ini Bu ya? Gerakan pangan murah di Bojonegoro ini juga menjual telur yang ludes dalam waktu singkat. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, ratusan warga yang didominasi emak-emak dan lansia ini rela antri berjam-jam demi mendapat beras gratis. Warga mengaku antri lebih dari 2 jam untuk bisa membawa 10 kg beras dari bantuan pemerintah. Warga berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras jelang bulan puasa ini. Dari Cilacap, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur, Heri Susanto, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu di tengah mahalnya harga beras, 60 karung beras raib dibobol maling. Kerugian agen beras mencapai puluhan juta rupiah. 3 ton beras dalam 60 karung ludes tak tersisa dibobol kawanan pencuri. Kawanan pencuri masuk ke toko agen beras di Teluk Naga, Tangerang, Banten dengan merusak gembok. Selain menggondol beras, kawanan pencuri juga membawa kabur setengah karung bawang putih, minyak curah, serta kalkulator. Kerugian korban mencapai 45 juta rupiah telah dilaporkan ke polisi.